Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beraktivitas, walaupun pada saat ini kita berada dalam kondisi pandemik COVID-19. Namun demikian, aktivitas keseharian kita mestilah kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada siswa-siswi baru SMA Negeri 2 Sungai Raya pada tahun ajaran 2020-2021. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini atau MPLS, yang mestinya kita laksanakan secara normal tatap muka, namun karena kondisi pandemi kegiatan ataupun aktivitas tersebut tidak dapat kita laksanakan sebagaimana biasanya. Sebagai gantinya kita melakukannya secara online ataupun daring. Baiklah, sebelum melanjutkan kegiatan berikutnya, Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Gusti Idris, SPD, MPD. Keseharian Bapak mengajar mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 12 dan beberapa kelas 10. Hobi Bapak membaca dan bernyanyi. Moto dalam hidup Bapak adalah jangan tunda sampai besok apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Selain itu, tugas tambahan Bapak di sekolah ini adalah membantu kepala sekolah di bidang kurikulum. Pada kegiatan MPLS ini, Bapak diamanatkan untuk memberikan materi tentang pengenalan kurikulum 2013, yang mana memang pada saat ini kita melaksanakan kurikulum 2013 tersebut. Demikian, selamat menyaksikan. Kita mulai materi kita tentang pengenalan kurikulum 2013 SMA Negeri 2 Sungai Raya. Mungkin ada dari kalian yang sudah mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, materi, tujuan, pembelajaran, dan bahkan cara yang digunakan sebagai pedoman oleh para guru demi tercapainya tujuan akhir dari suatu pembelajaran. Tahapan dalam pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu memiliki 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Kelompok dan kelompok C itu peminatan. Kelompok A wajib memiliki 6 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Masing-masing kelas itu 1 minggu 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu setiap kelas 10, 11, dan 12
2 jam dalam 1 minggu. Kemudian yang ketiga, pelajaran bahasa Indonesia itu ada 4 jam untuk semua kelas dalam 1 minggu. Berikutnya yang keempat, matematika juga 4 jam semua kelas. Yang kelima, sejarah Indonesia, masing-masing kelas itu 2 jam. Dan yang keenam, bahasa Inggris itu 2 jam per minggu. Kelompok B wajib itu mata pelajarannya pertama seni budaya, ada 2 jam dalam seminggu. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ini memiliki 3 jam dalam seminggu. Yang ketiga, prakarya dan kewirausahaan. Jumlah jam pelajaran kelompok A dan B per minggunya itu 24 jam. Masing-masing kelas itu 24 jam. Untuk kelompok C peminatan, mata pelajaran peminatan akademik dan juga ada vokasional. Ini adalah struktur kurikulum peminatan di SMA, yaitu kelompok C. Di sekolah kita SMA Negeri 2 Sungai Raya itu memiliki 2 peminatan saja, yaitu peminatan matematika dan ilmu alam, dan yang kedua adalah peminatan ilmu-ilmu sosial. Untuk peminatan matematika dan ilmu alam, mata pelajarannya itu meliputi yang pertama matematika, yang kedua biologi, yang ketiga fisika, dan yang keempat kimia. Khusus kelas 10, masing-masing mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu alam itu 1 minggu 3 jam untuk semua mapel, kecuali kelas 11 dan kelas 12 masing-masing itu 4 jam. Kemudian yang berikutnya peminatan ilmu-ilmu sosial, mata pelajarannya antara lain yang pertama geografi, yang kedua sejarah, yang ketiga sosiologi, dan yang keempat ekonomi. Jadi ada 4 jam. Untuk kelas 10 masing-masing mapel IPS itu per minggu 3 jam, kecuali kelas 11 dan 12 itu masing-masing 4 jam. Ini mata pelajaran kelompok A, B, dan kelompok C peminatan itu dalam 1 minggu kalau ditotal itu berjumlah 48 jam per minggu. Nah, ini adalah kurikulum SMA Negeri 2 Sungai Raya. Khusus untuk kelas 10 itu total dalam seminggu ada 42 jam. Itu 45 menit beban belajar kita. Beban belajar ini ada kegiatan tatap muka. Untuk di masa pandemik ini, kegiatan tatap muka itu mungkin ditiadakan sementara dan diganti dengan kegiatan daring, ya, kegiatan daring. Nah, berikutnya adalah waktu pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 2. Seperti yang saya katakan, karena pada saat ini kita berada dalam suasana wabah COVID-19, maka pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Sebagai gantinya itu adalah dilakukan secara daring. Jadi artinya dalam jaringan pembelajaran itu. Nah, ini jadwalnya dari Senin sampai Kamis
sesinya ada 3 sesi dalam satu hari itu ya. Sesi pertama pukul 7.30 sampai pukul 9.30. Sesi kedua pukul 9.30 sampai pukul 11. Dan sesi ketiga pukul 11.30 sampai pukul 1. Untuk setiap sesi itu ada istirahat. Jumlah istirahatnya 30 menit. Kecuali untuk hari Jumat. Nah, ini adalah waktu pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kalau sekiranya pembelajaran ini dilaksanakan secara tatap muka, kita mulai dari pukul 7 dan berakhir sampai pukul 15.15. Ya, jadi ada 10 jam pembelajaran setiap hari Senin sampai Kamis itu ada 10, kecuali untuk hari Jumat. Hari Jumat itu hanya 5 jam pelajaran saja. Yang dimulai pukul 7 sampai pukul 11. Kelulusan. Standar kelulusan ini menjadi ukuran kelulusan itu ada 3 penilaian. Adapun mekanisme dan prosedur penilaian. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah itu dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidik, pemerintah, dan atau lembaga mandiri. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam penilaian otentik, ya, penilaian diri, penilaian proyek, penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian sekolah, dan ujian nasional. Penilaian autentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk setiap kali sebelum ulangan harian. Adapun penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk setiap akhir bab atau tema pembelajaran. Penilaian harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. Kemudian penilaian akhir semester dan akhir tahun dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Predikat nilai rapot. Nah, ini predikat nilai rapot ini ada 4. A, B, C, dan D. Kalau A itu siswa dari nilai 90 sampai 100. Itu A. Kemudian predikat B itu dimulai dari 76 ke 90. Predikat C itu 65 sampai 76. Dan D di bawah 65. Nah, sekarang kita pada tahap kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas itu ada beberapa aspek. Yang pertama, peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Jadi untuk naik kelas itu, siswa atau peserta didik harus mengikuti 2 semester, semester ganjil dan semester genap pada tahun pelajaran yang diikuti, baik wajib A, wajib B, dan peminatan C, serta lintas minat. Jadi semua mata pelajaran harus diikuti. Ya. Yang kedua, rata-rata nilai per mata pelajaran semester 1 dan semester 2 harus mencapai KKM. Di SMA Negeri 2 Sungai Raya KKM itu 68. Jadi kalian harus di atas 68 untuk bisa naik kelas. Untuk rata-rata nilai per mata pelajaran itu harus nilainya di atas 68.
ia tidak dapat 3 mata pelajaran atau lebih pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang belum tuntas. Yang kelima itu mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan minimal sama dengan KKM. Untuk kompetensi sikap harus baik, pengetahuan harus 68 nilainya, dan keterampilan juga harus 68. Tidak terlibat narkoba, perkelahian, tawuran, dan tidak melawan tenaga kependidikan secara fisik atau non-fisik, dan tidak terlibat tindak kriminal. Berikutnya, peserta didik harus mengikuti 2 kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan 1 pilihan. Jika tidak naik kelas, diberi kesempatan mengulang tahun berikutnya, dan pemberian pengulangan maksimal 2 tahun. Kriteria pencapaian kompetensi lulusan. Nilai ujian dilaporkan dalam rentang 0 sampai 100. Jadi nilai kamu itu yang ada di rapot itu berkisar dari 0 sampai 100. Terendah 0, tertingginya 100. Dengan tingkat pencapaian kompetensi lulusan dalam kategori sebagai berikut. Sangat baik jika nilai UN-nya lebih besar dari 85 dan lebih kecil dari atau sama dengan 100. Baik jika nilai lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari atau sama dengan 85. Cukup jika nilai lebih besar dari 55 atau 55 dan lebih kecil dari atau sama dengan 70. Dan kurang jika nilai lebih kecil dari atau sama dengan 55. Kriteria peminatan peserta didik itu didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama, ketersediaan guru dan sarana daya tampung. Kemudian yang kedua ini didasarkan pada nilai ujian nasional. Dan yang ketiga adalah minat peserta didik itu sendiri. Mekanisme proses peminatan. Nah, setelah mempertimbangkan daya tampung sekolah, maka mekanisme dan prosedur peminatan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada hari pertama sekolah, guru BK memandu siswa untuk mengisi formulir yang akan dikonsultasikan dengan orang tua. Yang kedua, sekolah melakukan pengolahan data nilai dan minat siswa. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil pengolahan data nilai dan minat siswa, diperolehlah kemungkinan jika nilai UN peminatan sejalan dengan minat pilihan siswa, maka siswa ditempatkan pada kelompok minatnya. Jika nilai UN peminatan tidak sesuai dengan minat, maka penetapan peminatan dikonsultasikan dengan guru BK. Konsep peminatan di sekolah ini, kelompok peminatan dimulai pada awal masuk kelas 10. Peminatan tidak sama dengan penjurusan. Guru BK, konselor sebagai pendidik yang bertugas membantu peserta didik mencapai perkembangan yang optimal, dipandang itu mempunyai tanggung jawab yang lebih terhadap peminatan peserta didik. Yang terakhir adalah penjurusan. Untuk penjurusan itu akan dilakukan setelah kegiatan MPLS ini. Adapun kriteria penjurusan MIPA dan IPS dilakukan dengan mempertimbangkan nilai raport SMP dan minat peserta didik. Demikian sedikit pengenalan kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Sungai Raya. Semoga
ada manfaatnya dan menjadikan kalian bisa belajar lebih giat lagi. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.